Engkau telah menyertai kami. Immanuel, itulah Allah beserta dengan kami semuanya. Tuhan, biarlah tahun 2015 ini kami boleh mengakhiri dengan baik. Biarlah kami bersama dengan Engkau akan mengakhiri dengan baik. Apabila ada hal-hal yang belum kami selesaikan dengan baik, biarlah kami boleh lanjutkan di dalam tahun yang ke depan ini Tuhan. Tahun 2016 kami ingin tetap Engkau bersama dengan kami. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dalam tangan Engkau. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan ini dalam tangan Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh merasakan bahwa firman-Mu adalah ajaib, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Natal. Biarlah Natal tahun ini terus membawa berkat bagi kita semuanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini adalah minggu yang terakhir. Minggu yang terakhir. Kalau kita lihat, temanya adalah Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita lihat dari Natal yang kemarin kita peringati, kelahiran Yesus, ya, kelahiran Yesus, mohon bisa dihidupkan langsung. Ya, dari kelahiran Yesus sampai sekarang kita lihat Tuhan Yesus itu benar-benar telah memberikan suatu pengorbanan yang luar biasa. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu sehingga sampai Dia mati di kayu salib. Kalau kita lihat di dalam gambar pertama, di Yesus lahir di palungan yang hina, Dia rela meninggalkan surga yang demikian luar biasanya sampai hanya di palungan yang hina, di kandang ternak, dan Dia kemudian terus melakukan pelayanan-pelayanan. Ya, Dia memiliki muridnya, sampai ada juga murid-muridnya yang mengkhianati Dia merasa sedih, Dia merasa susah, sampai yang namanya Petrus pun sempat dia menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian ketika Dia ditangkap, dijual oleh Yudas, Dia harus menanggung dosa umat manusia. Berapa jumlahnya umat manusia di dunia ini sekarang? Ya, 6 miliar. Kalau dikumulatifkan berapa puluh miliar dari dulu sampai sekarang. Kalau kita bayangkan, saya kadang-kadang membayangkan, saya hanya memimpin satu rumah tangga saja, kadang-kadang merasa berat sekali. Kadang-kadang dalam pekerjaan saya, hanya memimpin berapa orang saja, rasanya berat sekali. Di dalam pelayanan, hanya memimpin berapa orang saja, berat sekali. Di dalam komsel, hanya memimpin berapa jemaat, berat sekali. Ya, teman-teman, kita lihat. Tetapi Tuhan Yesus itu, Dia harus menanggung bermiliar-miliar, berpuluh miliar. Betapa beratnya Dia. Ya, sangat berat, sangat berat, sangat berat. Dan bahkan Dia sampai mati di kayu salib. Ya, Yohanes 15 ayat 13. Ya, ayat tema kita, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyembah nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, sampai Tuhan Yesus Kristus mati untuk Anda dan saya. Jadi kalau kita lihat ini, Tuhan Yesus itu luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Dia setia sampai mati, menjadi sahabat kita, setia sampai mati. Dari awal Dia lahir, Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dari awal Tuhan Yesus lahir di palungan. Ya, dan Dia terus telah menyelesaikan segala sesuatu sampai di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia telah menyelesaikannya dengan baik. Sahabat kita, Yesus adalah sobat kita, telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat
baik sampai mati. Dan dia banyak penderitaan-penderitaan yang dia alami. Di dalam Lukas 22 ayat 42, dia sampai mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan Yesus sangat berat menanggung dosa umat manusia seluruh dunia ini. Berat sekali, sangat berat, pasti berat sekali. Anda dan saya seringkali di dalam kehidupan mengalami kesulitan, keberatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, rasanya berat. Tetapi kalau dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada apa-apanya. Ya, dalam Lukas 22 ayat 44 juga dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi dia itu terlalu amat sangat berat sekali. Ya, tetapi Tuhan Yesus telah menyelesaikannya dengan baik. Telah menyelesaikan dengan baik. Dia telah menyelesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tahun 2015 ini, apakah kita telah menyelesaikan dengan baik? Ini minggu terakhir, ketika saya merenungkan, Tuhan, tahun 2015, apa yang sudah saya kerjakan? Masih banyak hal yang terpending. Aku belum menyelesaikan dengan baik. Tetapi yakinlah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus Kristus, sahabat kita, telah menyelesaikan dengan sangat baik, bahkan sempurna, maka Anda dan saya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus pasti bisa menyelesaikan dengan baik. Amin. Ya, dan ini Tuhan Yesus dan Kristus sudah lakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nah saya ingin coba melihat ya, Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan dengan baik. Ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang juga menyelesaikan dengan baik. Ya, kita lihat Daud. Dia juga di dalam awalnya dia diurapi oleh oleh Nabi Samuel menjadi raja. Sebagai gembala hanya menggembalakan 2 ekor kambing. Terus kemudian dia menjadi pemain kecapi di kerajaan di Raja Saul. Dan kemudian dia melakukan hal yang terbaik. Ya, memimpin prajurit, ya, perang menang. Kemudian Saul merasa tersaingi dan dia cemburu sama Daud. Daud dikejar-kejar dan Daud merasa susah sekali. Dia lari ke gua-gua, dan bahkan dia mengalami kesulitan sekali, ketakutan yang luar biasa. Bahkan dia di dalam Mazmur, kalau kita perhatikan, seringkali dia bilang, Tuhan, kamu kenapa meninggalkan aku? Seolah-olah meninggalkan aku. Tapi ternyata Tuhan gak pernah meninggalkan. Daud luar biasa. Ya, Daud luar biasa. Kemudian setelah dia menjadi raja, tapi kemudian di dalam dia menjadi raja, dia sempat terperosok beberapa kali. Ya, dia jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Batsheba, yang merupakan istri dari orang lain, dan dia berbuat dosa. Di situ ya. Tapi terus kemudian perjalanannya Daud sampai dia menjadi raja yang demikian luar biasanya. Tetapi kemudian anaknya satu yang namanya Absalom, ya, dia memberontak sampai Raja Daud harus melarikan diri, lari dari istananya. Dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesedihan. Anaknya sendiri yang mengkhianati dia. Pasti susah kan? Pasti sedih kan? Kalau orang lain yang mengkhianati, oke lah, kita sedih, ya sedih. Tetapi anaknya sendiri yang dikasihi, itu mengkhianati. Wah, ini luar biasa. Ini yang terjadi dalam diri Daud. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, akhirnya Daud juga bisa menyelesaikan dengan baik. Akhirnya, kalau kita lihat ending story-nya, Daud kemudian digantikan oleh Salomo, anaknya. Ya, dan kemudian Daud merasa puas dengan Salomo, dan Salomo menjadi penerus Daud yang bagus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, juga Paulus. Kalau kita lihat sejarahnya Paulus, kisahnya dari Paulus, dulu dia orang jahat, suka menganiaya, mendengarkan pengikut Yesus saja dia sudah benci sekali. Dia sudah demikian marahnya melihat pengikut Yesus
Dia langsung marah, dia menganiaya, memenjarakan, bahkan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tapi Rasul Paulus kemudian dalam perjalanannya berubah. Kemudian dia menjadi seorang rasul. Ya, dia mengikut Yesus. Dia memberitakan Injil ke seluruh negeri. Ya, dari Yerusalem dia keluar ke Asia, ke Eropa. Ya, sampai dia kemana-mana. Yang lain-lain hanya di Yerusalem saja. Tetapi Rasul Paulus telah pergi kemana-mana. Dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Bahkan kemudian dia menulis buku. Ya, dalam Perjanjian Baru kalau kita lihat 2/3 itu dikarang oleh Rasul Paulus. Paulus luar biasa. Dia juga mengakhiri dengan sangat baik. Mengakhiri dengan sangat baik. Rahab, seorang wanita sundal, pelacur, wanita yang rusak. Ya, dia juga rasa-rasanya kalau dia Rahab ini benar-benar rasanya dia seorang pelacur. Ya, tentu saja orang gak suka, tetapi dia bertobat. Bahkan dia membantu orang-orang Israel. Dia kemudian bahkan dipakai oleh Tuhan. Keturunannya Rahab terus sampai Tuhan Yesus pun adalah garis keturunan dari Rahab. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, walaupun hidup kita pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi jika kita mau bertobat bersama dengan Yesus, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, kita bisa finishing well. Ya, kalau kita lihat yang namanya Markus, dia menulis buku. Dia sebetulnya juga pernah ngambek di dalam pelayanannya, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ya, sampai dia ngikutin Paulus, kemudian dia ada konflik dengan Paulus, kemudian dia mutung, dia ngambek, tidak mau melayani lagi. Pernah nggak di sini ada orang-orang yang seperti itu, ya? Ngambek, nggak mau melayani lagi, ya. Markus nggak mau melayani lagi, dia mundur dari Paulus. Ya, tetapi kisahnya kalau kita lihat, ternyata di rumahnya itu ada komsel gitulah, ya. Jadi ada persekutuan doa. Ibunya Markus adalah seorang yang pendoa. Nah, di situ Petrus juga sering berdoa di sana-sana. Pemimpin komselnya Petrus gitulah ceritanya, ya. Nah, di situ kemudian Petrus bisa seringkali memberikan firman Tuhan. Ibunya seringkali berdoa. Akhirnya Markus yang sudah mundur dari pelayanan, mulai dia bangkit kembali dan mau melayani lagi. Tapi ketika dia mau melayani bersama-sama dengan Paulus menolak. Kenapa? Karena ya ini Markus pernah mundur, pernah meninggalkan pelayanan, jadi nggak layak dia menjadi pelayan. Sama Paulus tidak diterima. Tapi dia dibina oleh Barnabas, dan Markus menjadi orang yang hebat. Sampai suatu saat Paulus mengatakan, aku butuh Markus. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Markus kemudian juga menulis di dalam Injil Markus. Dia menulis, dia menjadi orang yang hebat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, banyak sekali hal-hal yang seringkali kita tidak bisa terus mulus, ya, jatuh bangun, tapi akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik. Demikian juga yang namanya John Davison Rockefeller. Dia adalah raja minyak Amerika. Yang awalnya dia adalah seorang yang tidak mau memberikan persembahan. Dia bukan seorang anak Tuhan yang baik. Dia adalah seorang yang carinya uang. Orientasinya pada uang. Pada umur 53 tahun dia mengalami sakit yang luar biasa. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan. Ya, ceritanya itu luar biasa. Sampai saya beli bukunya yang berjudul Never Enough, tidak pernah cukup. Awalnya dia adalah seorang yang gak pernah cukup. Kurang. Uang. Sampai umur 53 tahun. Psikiater menyatakan engkau tidak bisa ulang tahun yang ke-54. Dengan kata lain, dia akan mati. Dokter juga sudah menyatakan kamu tidak akan berulang tahun pada umur 54. Dan kemudian dia terbaring, semuanya brodol, semua rambut brodol, alis brodol, kumis brodol, semua brodol. Dia tidak bisa pakai pakaian yang bagus-bagus, ini nggak bisa. Sebagus teman-teman yang pakai nggak bisa. Hanya bisa pakai kain saja. Dan dia juga tidak bisa makan yang enak-enak. Minum kopi juga nggak bisa.
makan risoles juga nggak bisa, makan tahu juga bisa, makan nasi padang juga nggak bisa, dia hanya bisa makan roti cracker. Roti cracker sama susu skim milk. Padahal kaya raya luar biasa, raja minyak luar biasa kayanya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang itu kalau sudah mau mati baru sadar ya. Mungkin banyak teman-teman yang menerima tulisan Steve Jobs. Steve Jobs ya, dia salah satu orang terkaya di dunia ya, dan dia mengatakan ketika dia mau mati terbaring, hanya detak-detak mesin untuk mendeteksi jantung yang dia rasakan hening semuanya. Dan pada waktu itu dia baru merasa tidak ada gunanya harta. Yang perlu hanya Yesus Kristus. Demikian juga kalau kita lihat Alexander Agung, Raja Alexander yang agung. Ketika dia mati, dia minta peti matinya dilubangi dan tangannya dua-dua keluar untuk menyatakan bahwa tidak ada gunanya. Dia mati tidak membawa apa-apa. Yang dia butuhkan hanya Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, John Davison Rockefeller ketika terbaring, dia mendengarkan lagu Christmas Carol, tiba-tiba hatinya, rohnya terbangun, tergerak, dan dia ingin sekali memberi, menyumbang, memiliki hidup yang berarti, yang selama ini dia tidak pernah memberikan sesuatu apa-apa. Dia tanda petik sangat pelit, sangat tidak pernah memberi. Tapi kemudian pada waktu dia merasa hartanya tidak ada gunanya apa-apa, dan dia ingin memberikan sesuatu untuk kemanusiaan, dan dia kemudian mendirikan yayasan Rockefeller Foundations. Sampai sekarang Rockefeller Foundations itu ada. Ya, dan dia kemudian Rockefeller Foundations ini bisa menemukan obat-obat, termasuk obat penicillin untuk kemanusiaan, luar biasa. Dan ketika dia menyumbang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang ada apa? Kesehatannya mulai pulih. Dan dia merasa rambutnya tumbuh, menyumbang, gitulah ya. Menyumbang, rambutnya tumbuh, dan dia sembuh. Nanti Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia mati umur berapa? Ya, saya pernah mendengar ceritanya. Dia mati tidak umur 54 tahun. 54 tahun lewat, 55 tahun lewat, 60 tahun lewat, 70 tahun lewat, 80 tahun lewat, 90 tahun lewat. Umur 98 dia baru mati. John Davison Rockefeller telah menyelesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, bagaimana dengan kita? Kita juga harus menyelesaikan dengan baik, betul? Tahun 2015 ini adalah akhir tahun. Mungkin Anda sudah nggak bekerja lagi karena cuti sampai akhir tahun mungkin ya. Tapi tentu saja ada beberapa yang masih bekerja lagi. Ya, besok Senin pun saya masih bekerja lagi gitulah ya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Anda dan saya harus menyelesaikan dengan baik. Anda yang masih sekolah, Anda yang masih kuliah, ayo selesaikan dengan baik. Anda masuk, sudah sekolah, mulai kuliah, ya pelajaran-pelajaran selesaikan dengan baik. Ulangan-ulangan lakukan dengan baik. Testing lakukan dengan baik. Skripsi lakukan dengan baik. Tesis lakukan dengan baik sampai lulus, finishing well. Ya, sampai kita bisa menyelesaikan dengan baik di dalam sekolah kita, di dalam kuliah kita, di dalam apa yang kita lakukan. Ya, adik-adik kita yang masih kuliah, ayo selesaikan dengan baik. Jangan sampai kita tidak selesaikan dengan baik. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dengan baik, maka Anda dan saya pun juga harus menyelesaikan dengan baik. Dalam pekerjaan kita juga harus selesaikan dengan baik. Mungkin Anda adalah seorang guru, mungkin Anda adalah seorang profesional, mungkin Anda adalah seorang karyawan, mungkin Anda adalah seorang jualan di pasar, mungkin punya warung, mungkin Anda seorang usahawan, Anda seorang wiraswastawan, Anda seorang pengusaha yang hebat. Ayo selesaikan juga dengan baik. Lakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan setengah-setengah. Jangan kita lakukan hanya setengah-setengah. Lakukan dengan sebaik-baiknya sampai pekerjaan itu selesai dengan baik.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, aku lihat di situ ada gambar Natal ya. Itu saya lihat di Facebook ya, di bawah ada gambar Natal. Ya, selesaikan dengan baik. Semuanya melesaikan dengan baik. Tidak hanya dalam Natal saja, tidak hanya di gereja saja. Ayo, tapi kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita lakukan dengan baik. Ya, keluarga kita lakukan dengan baik. Ya, Anda dan saya mengikuti Yesus, bertobat, keselamatan itu baru awal. Dan sekarang kita terus sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Jangan sampai kita mandek di tengah jalan. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali kita jadi ketua komsel terus. Jangan sampai mundur. Kita jadi guru sekolah minggu, tetap jadi guru sekolah minggu. Semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Kita jadi pengerja, kita menjadi aktivis-aktivis di kaum wanita, ya di kaum pria. Ayo kita lakukan semuanya. Dalam pelayanan kita ya, kita lakukan itu semuanya, sehingga kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam keluarga juga demikian ya. Dalam keluarga, awal pernikahan itu hanya awal. Jangan sampai terjadi perceraian. Masalah-masalah pasti terjadi dalam keluarga. Masalah-masalah yang kita lakukan pasti terjadi. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, ayo kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dengan baik. Anda dan saya harus menyelesaikan dengan baik. Amin. Semuanya kita selesai dengan baik. Menurut Tuhan juga dengan baik. Jangan sampai kita mundur. Pokoknya kita maju terus, pantang mundur. Menyelesaikan dengan baik. Apa yang kita kerjakan, kita selesaikan dengan baik. Tahun 2015 kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan hal yang pendek kita mulai lakukan dengan baik pada tahun 2016. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, setia sampai mati. Anda dan saya, seperti Tuhan Yesus Kristus, setia sampai mati. Dia sahabat kita sampai mati. Anda dan saya pun juga harus setia sampai mati. Setia dalam hal apa? Kita memelihara hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ingat, hukum pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, ya, segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayo kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita pelihara hubungan kita dengan sesama. Kalau kita perhatikan tema tahun 2015, yang pertama temanya adalah setia sampai mati. Januari, ya, sampai bulan ke-12 temanya adalah Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Jadi memang tahun ini Anda dan saya diajari tentang kesetiaan. Setia pada Tuhan Yesus Kristus, setia mengikut Tuhan, setia pada keluarga, setia pada gereja, setia pada sesama kita. Kita juga harus tulus, seperti yang tulus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada akhir tahun ini, bahkan akhir minggu ini ya, minggu depan kita sudah memasuki tahun 2016. Biarlah kita setia sama seperti Tuhan Yesus yang sudah setia. Dia sahabat kita. Biar kita juga menjadi sahabat dari Tuhan. Ya, sahabat dengan Tuhan, setia menjaga hubungan dengan Tuhan, hatinya tetap cinta pada Tuhan, melekat pada Tuhan, jangan hilang, jangan luntur. Kita tetap sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Jangan sampai kita ikut-ikut ke tempat-tempat yang lain. Kita mengikuti saja Tuhan. Tuhan itu pasti oke, Tuhan itu pasti bagus, Tuhan itu pasti oke semuanya. Terus berdoa, renungan firman Tuhan, sehingga hati kita melekat pada Tuhan. Dan ketika kita memasuki tahun 2016, kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti Anda dan saya juga bisa menyelesaikan dengan baik. Finishing well. Jikalau kita tidak bersama dengan Tuhan, tidak bisa. Lagu yang terakhir kita nyanyikan lagi, yang tadi kita nyanyikan, Immanuel, 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 Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, bisa menyelesaikan dengan baik. Pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Nah, kemudian bersama dengan Tuhan, kita juga harus memiliki hubungan dengan sesama. Kalau kita mau menyelesaikan dengan baik, kita harus punya hubungan yang baik dengan teman-teman sekolah kita, dosen kita, guru-guru kita. Kita harus jaga hubungan dengan baik. Jangan sampai kita punya musuh. Ya, teman-teman yang masih kuliah, yang masih sekolah, ayo kita jaga hubungan dengan baik. Jangan sampai bertengkar. Saya punya
suatu cerita yang benar-benar real story. Teman saya itu pintar sekali, sangat pintar. Bahkan dikatakan sebagai juara kelas. Nilainya 8, 9, 10, 8, 9, 10. Kalau dapat nilai 8 sedih setengah mati. Padahal kalau saya dapat nilai 8 senang setengah mati. Karena dapatnya 678, 678. Kalau dapat nilai 8 senang setengah mati. Dia itu dapat nilai 8 sedih setengah mati. Ngerti ya maksud saya? Pintar luar biasa. Tetapi karena gara-gara dia tidak bisa menjaga hubungan dengan baik pada waktu kuliah. Lulus SMA, sama-sama lulus SMA dari Loyola Semarang. Maka saya cari universitas setengah mati, harus tes sana, tes sini, tes sana, tes sini. Dia tanpa tes, ayo kamu masuk ITB, tanpa tes beasiswa. Ayo masuk UI, tanpa tes beasiswa. Masuk UNS, tanpa tes beasiswa. Masuk Parahyangan, tanpa tes beasiswa. Enak sekali kan? Sang juara kok. Akhirnya dia masuk di ITB. Sayang dia tidak bisa menyelesaikan kuliahnya. Karena hubungan dengan temannya tidak baik. Ya, hubungan dengan teman. Dia diintimidasi. Dia dianggap menipu temannya. Ya, karena mereka tuh pada suka nyontek. Ya, atau teman-temannya kalau nyonteknya sama orang pintar atau sama orang yang bodoh. Pasti nyontek sama orang pintar ya, itu strategi kan. Nah, dia pun juga disontekin. Nah, ketika dia disontekin, dia kasih mau nyontek ya silahkan gitu suatu saat. Teman-temannya nyontekin, semua. Tapi pada waktu kurang kira-kira 5 menit soal mau dikumpulkan, sang juara itu mengganti jawabannya. Ganti jawabannya semuanya, kemudian jawaban yang tadi salah semua kan, dia bawa sendiri. Teman-temannya kira-kira ngamuk enggak gitu? Marah, dia diintimidasi, sampai kemudian dia tidak bisa melanjutkan. Teman-teman, yuk jaga hubungan dengan teman-teman ya, yang masih sekolah, yang masih kuliah, juga dengan guru. Jangan sampai ngelawan guru, ngelawan dosen, bisa-bisa nggak lulus karena gara-gara ngelawan dosen. Ya, juga dengan rekan-rekan bisnis. Kalau kita sudah bekerja, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kerja, untuk kita be finishing well, untuk kita bisa menyelesaikan proyek-proyek kita, untuk kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, untuk kita bisa menyelesaikan apa-apa yang menjadi harus kita lakukan semuanya. Mari kita jaga hubungan dengan klien-klien kita, dengan langganan-langganan kita, dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kita, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Rekan-rekan sekerja, ayo kita lakukan dengan baik. Jangan sampai sesama pekerja sama rekan sekerja kemudian berantem. Itu membuat berkat-berkatnya itu mandek, seret. Ini benar-benar terjadi loh Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya tiba-tiba teringat, ini suatu peristiwa ya, tapi saya lupa ini kejadian di mana ya. Ini ada suatu sharing, suatu saat ada seorang hamba Tuhan dipanggil untuk dia itu memimpin suatu persekutuan doa dalam suatu perusahaan. Nah, setelah dia itu menyampaikan firman Tuhan dan kemudian waktu berdoa, dia merasakan ada sesuatu yang tidak normal dalam ruangan itu. Dan tiba-tiba dia mengatakan, di sini terjadi suatu perpecahan antara direksi. Coba kalau itu benar, mohon direksi itu memiliki hubungan yang tidak baik jadi hubungan yang baik. Ayo, hubungan yang baik, jadikan hubungan yang baik. Tiba-tiba ada seorang direksi yang benar-benar, dia kemudian datang pada direksi yang lain dan dia minta maaf. Kemudian beberapa direksi, mereka rangkul-rangkulan dan mereka minta maaf. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, percaya nggak percaya, sebelumnya perusahaan itu tidak terjadi apa-apa, tapi kenapa ya rasanya tuh omset penjualannya meningkat nggak bisa, padahal nggak terjadi apa-apa, rasanya aneh. Dan kemudian setelah terjadi hubungan yang baik satu dengan yang lain, setelah mereka kemudian merasakan suatu hubungan yang baik di dalam tim kerja direksi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
kesaksian yang terjadi, perusahaan itu omsetnya meningkat, berkat-berkat dicurahkan. Finishing well. Mari kita harus selesaikan dengan sebaik-baiknya. Juga dengan teman pelayanan. Ya, yuk dengan teman-teman pelayanan. Jangan kita saling menyalahkan, jangan suka kita saling mencela. Tapi ayo di dalam pelayanan ini kita saling memaafkan, kita saling mengisi satu dengan yang lain, kita saling melengkapi satu dengan yang lain, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita tidak mencela, kita tidak mengatakan hal yang tidak benar, kita tidak gampang marah, kita tidak jengkel. Tapi ayo, kekuranganmu apa? Kita lakukan, kita perbaiki. Kamu kekurangan ini, aku punya ini. Ayo kita lengkapi satu dengan yang lain. Karena di dalam teamwork, yang bekerja tidak hanya satu orang, dua orang, tapi semua bekerja. Ketika satu orang berhalangan, yang lain juga menggantikan. Ketika Pak Hidayat hari ini ke Semarang, maka Pak Petra siap menggantikan. Nah, seperti itulah ya. Jadi kita saling mengisi satu dengan yang lain. Dengan cara-cara seperti itu, maka pelayanan akan berjalan dengan baik. Kita tidak akan bersungut-sungut. Kita tidak akan mengatakan, kenapa kamu seperti ini sih? Kenapa kamu seperti ini sih? Tetapi mari, ayo kita lakukan satu dengan yang lain, bergandeng tangan. Pasti kita akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Juga dengan keluarga, jangan sampai terjadi perpecahan. Hubungan ayah dengan ibu, hubungan ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak, hubungan dengan saudara-saudara. Ayo kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai keluarga itu pecah. Keluarga itu kita bawa setia sampai akhir. Demikian juga dalam mengikut Tuhan. Sekali mengikut Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Kita tidak akan mengikut Tuhan. Pokoknya kita mengikut Tuhan selama-lamanya. Dengan teman-teman pelayan semuanya, kita komsel, persekutuan, doa, kita bersama-sama di gereja. Natal yang luar biasa kemarin, itu bersatu padu mengikut Tuhan. Pokoknya selamanya mengikut Tuhan. Sekali mengikut Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Tidak ada kata mundur. Ya, kita jaga hubungan kita dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang kedua, ya, untuk kita bisa setia sampai akhir, kita harus melakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Markus 12 ayat 30. Yuk kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Anda dan saya itu pasti seringkali mengalami masalah. Tapi kita tetap melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga. Coba kita lihat, ada suatu film yang bagus, ya, Derek Redman, yang dia mengikuti Olimpiade dalam lari 400 meter, dan dia berusaha dengan segenap hati, segenap jiwa. Kita lihat filmnya, Olimpiade Barcelona tahun 1982. Silakan. Ya, ini luar biasa. Ini suatu film yang menginspirasi. Ya, dia di dalam kurang lebih 150 meter, dia mengalami sakit di kakinya. Ya, ini Derek Redman. Dia diunggulkan menjadi juara. Suaranya ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak saya gambarnya dia. Kita lihat sama-sama. Ketika kakinya mengalami cedera. Tapi dia tetap berusaha untuk menyelesaikan. When troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in silence until you come. Dia tidak
dengan segala kelemahannya, dia berusaha. Mereka orang-orang memperingatkan supaya tidak meneruskan, tapi Derek tetap ingin melanjutkan. Sampai ada satu orang yang menerobos, dan dia membantu Derek. Dalam kelemahannya, dia adalah ayahnya. Ayahnya mengatakan, berhenti. Tapi Derek mengatakan, tidak Bapak, aku akan terus. Dan akhirnya mereka bisa sampai finish bersama dengan bapaknya, bersama dengan ayahnya. Derek bisa melanjutkan dan bahkan dia mendapat tepuk tangan yang luar biasa, melebihi dari seorang sampai mereka berdiri memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Saya ingin jadi inspirasi bagi kita semuanya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jangan gampang menyerah, jangan gampang menyerah. Lakukan dengan segenap hati. Sungguh-sungguh kita lakukan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kita benar-benar melakukan. Ya, kita bersama dengan Tuhan menjaga hubungan dan kemudian kita lakukan. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya ternyata satu lagi ya, ini ternyata Tuhan itu bisa terus bisa dibantu. Tuhan itu ya, kalau Dia tuh mengatakan, aku akan bantu kamu, aku akan menyertai kamu, Tuhan itu pasti menyertai. Tuhan itu tidak hanya ngomong saja, tapi Tuhan itu turun tangan. Tuhan turun tangan. Dia tidak hanya ngomong saja, tapi Dia membantu secara nyata. Ya Tuhan lakukan. Tuhan memberikan pada kita dan Anda dan saya kasih karunia. Tuhan memberikan anugerah. Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan. Sehingga Anda dan saya itu pasti bisa finishing well. Tuhan memberikan sehingga Anda dan saya pasti bisa menyelesaikan dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan sekali lagi tidak hanya ngomong. Tuhan itu tidak hanya Dia itu memerintahkan, oleh kamu kerjakan, enggak. Tapi Tuhan turun tangan. Segala sesuatu Tuhan ikut campur dengan apa yang kita lakukan sama-sama semuanya. Filipi 1 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama ya, dengan perlahan-lahan sambil kita mencoba mengerti artinya apa. Filipi 1 ayat 6. 1, 2, 3. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan itu kalau sudah memulai, pasti Dia akan memproses dengan sangat baik. Dan Dia akan mengakhiri dengan sangat baik. Finishing well. Menyelesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tuhan itu meninggalkan kita. Sama seperti tadi Bapak. Ya gambaran seorang Bapak yang Dia menolong Derek Redman. Dan Derek itu ketika dia mengalami kesulitan yang luar biasa, Bapaknya turun, Dia menerobos, dan akhirnya Dia bisa membantu sampai finishing well. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pasti bisa. Dan menyelesaikan dengan baik, finishing well. Itu dimulai dari kapan? Ya dimulai dari hari ini. Kita mulai finishing well dari saat ini. Supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik. 2015 ini minggu terakhir ada beberapa hal yang belum kita beresin. Tahun 2016 kita masuk bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini
kita punya komitmen untuk finishing well. Fokus ke depan, jangan lihat ke belakang. Bilangan 11:56 mengatakan, yuk kita baca bersama-sama. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita fulus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Perjalanannya bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika dia menghadapi masalah sedikit saja, sudah langsung menoleh ke belakang. Menghadapi masalah sedikit saja, langsung, dulu aku di Mesir bisa makan ikan, aku bisa makan mentimun, dulu gini, dulu gini, dulu gini. Rumah tangga terjadi percekcokan suami istri, dulu kamu tuh tidak seperti ini, dulu waktu pasar tidak seperti ini, dulu pasarku yang lama tidak seperti kamu. Waduh, mungkin yang lama membuat masalah, membuat keributan di dalam pekerjaan juga. Dulu manajerku tidak seperti ini, dulu pimpinanku tidak seperti ini, dulu teman-temanku tidak seperti ini. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lupakan yang lama. Jangan menoleh ke belakang. Dalam pelayanan pun juga demikian. Dulu teman-teman sepekerjaku tidak seperti ini. Dulu teman-temanku seperti ini. Dulu lebih baik. Udah tidak usah menoleh ke belakang. Orang yang menoleh ke belakang itu Tuhan gak suka. Kita fokus ke depan. Fokus pada tuaian. Kalau kita seringkali fokus hanya pada taburan, kita menabur. Tuhan, kapan aku bisa menuai? Tuhan, kapan aku bisa mendapatkan? Tuhan, kapan Tuhan aku hanya menabur, memberi. Tuhan, kapan aku diberi? Ya, kita jangan fokus pada memberi. Kita fokus pada nanti Tuhan pasti memberikan mahkota kehidupan yang luar biasa. Ada dan saya, suatu saat ketika menyelesaikan dengan baik, Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan di surga nanti. Betul kan? Ya, jadi kita fokus ke sana. Ini juga Paulus kalau kita lihat Filipi 3 ayat 13, yuk kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang melakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Fokus ke depan. Ya, kalau kita lihat ke belakang, mungkin kita kadang-kadang merasa ya Tuhan, aku dulu pezina, aku suka berzina, Tuhan, aku dulu selingkuh, Tuhan, aku banyak berbuat dosa, Tuhan, aku dulu membunuh orang, Tuhan, dulu aku menipu, aku pembohong, Tuhan, apakah aku layak melayani Engkau? Apakah aku layak mengikut Engkau? Udah, kita tidak usah melihat ke belakang, kita lihat ke depan, kita fokus ke depan. Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan karunia kasih, Tuhan telah memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Tidak usah melihat ke belakang. Lot, ya istri Lot lupa. Ketika Lot dia memilih di lembah di sebelahnya Sodom, kemudian dia ikut-ikutan seperti orang Sodom, ya, Sodom dan Gomora itu. Ya, Anda tahu sendiri kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, pada akhirnya kita juga akan terseret ke sana. Tapi Tuhan masih mendengar doa Abraham. Kemudian Tuhan telah mengampuni sebetulnya ya Lot dan istrinya dan keluarganya. Diajak disediakan berkat di gunung. Ayo lari. Berkat sudah ada di sana. Jangan menoleh ke belakang. Istri Lot lupa. Dia menoleh ke belakang. Dan lagu guru sekolah minggu, hei, jadi tiang garam. Ya kan? Lagu sekolah minggunya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lihat ke belakang. Ayo kita fokus ke depan. Kita fokus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pasti bisa. Tuhan Yesus itu menyertai kita terus. Memang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini akhirnya ya. Ini slide yang terakhir. Tuhan itu kadang izinkan musibah, tapi semua untuk kebaikan kita. Ayub itu orang baik enggak? Musibah kan? Tapi setelah Ayub keluar dari musibah itu, kekayaan Ayub berlipat, double.
Ya, semua untuk kebaikan Ayub. Ayub menjadi orang yang rendah hati. Awalnya ketika dia mengalami kesusahan, dia tidak terima, Tuhan, aku ini kurang apa? Aku sudah baik seperti ini. Kenapa kok aku mengalami kesusahan yang seperti ini? Orang lain, orang-orang fasik, orang-orang jahat, malah dia itu bisa dia itu pesta pora, kaya raya. Aku yang baik, yang dulu sudah kaya raya, malah hartanya habis. Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa? Ayub diproses sampai akhirnya Ayub menyadari, ya Tuhan, memang aku masih banyak kesalahan, aku banyak kekurangan. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak menyalahkan lagi. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, orang baik pun banyak diproses. Banyak diproses. Kalau seandainya di dalam satu bis, ya bis sedang retreat ini, retreat di puncak, isi bis 40 orang. Ada kejadian yang benar-benar beberapa tahun yang lalu terjadi di Kelapa Gading juga ya. Kalau seandainya 40 orang naik bis, kemudian kecelakaan, 30 orang meninggal dunia, 10 orang selamat. Apakah berarti Tuhan tidak sayang yang 30? Sayang enggak yang 30? Tuhan apakah hanya sayang yang 10? Gitu? Apakah Tuhan sayang semuanya? Sayang semuanya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Ya memang ketika saya 6 tahun yang lalu ya, tanggal 22 yang lalu saya memperingati 6 tahun anak saya dipanggil Tuhan. Dikuburnya pas 25 Desember. Saya merasa Tuhan kenapa ya? Tetapi ketika saya menyadari semua adalah untuk kebaikan Tuhan. Semua adalah untuk kebaikan Tuhan. Semua adalah untuk kebaikan Tuhan. Anak saya sudah di surga dan saya yakin itu. Anak saya dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh teman-teman, dicintai oleh bapak ibunya. Tapi Tuhan lebih sayang dan Tuhan lebih menyukai dia. Jadi Tuhan memanggil dia dulu. Oke. Semua pasti ada hikmahnya. Semua adalah untuk kebaikan kita. Pohon yang tua, yang sudah tidak bisa menghasilkan buah, dipangkas, menghasilkan tunas. Pohon dipangkas untuk ada tunas yang baru, yang jauh lebih baik, yang kemudian dia bisa memberikan yang baik, dan yang baik. Betul? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akhiri dengan suatu cerita perumpamaan. Mungkin Anda juga sudah pernah mendengar. Ada seorang yang dia tuh berjalan-jalan di pantai dan dia melihat telapak kakinya di pantai. Dia berjalan dan dia melihat dua telapak kaki. Ternyata adalah telapak kakinya dia dan telapak kakinya Tuhan. Kemudian dia ngomong-ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini telapak kakimu. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong aku, selalu menyertai aku. Dia merasa di flashback kehidupannya dia yang lalu terus diperlihatkan. Tetapi sampai suatu tempat yang sulit, dia hanya melihat telapak kakinya hanya satu pasang saja. Dia tidak melihat telapak kakinya Tuhan. Dia hanya melihat telapak kakinya dia sendiri. Di tempat yang sulit hanya satu pasang. Kalau di tempat yang biasa ada 2 pasang. Di tempat yang mudah-mudah 2 pasang. Di tempat yang sulit 1 pasang. Kemudian dia komplain sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau justru ketika aku di tempat yang sulit, aku punya masalah, kenapa Engkau meninggalkan aku? Aku tidak melihat telapak kakimu, aku hanya berjalan sendiri Tuhan. Kenapa Engkau seperti ini? Tuhan menjawab, anakku, di tempat-tempat yang sulit itu, engkau tidak akan mampu menghadapinya.
engkau tidak akan mampu melewatinya. Oleh sebab itu, pada waktu kamu mengalami kesulitan yang kamu tidak mampu, aku menggendong kamu. Aku menggendong kamu. Sehingga telapak kaki itu hanya satu pasang, yaitu telapak kakiku. Karena engkau aku gendong. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Apapun masalah yang Anda hadapi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, di dalam apa saja yang Anda hadapi, masalah keuangan, masalah ekonomi, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberikan kekuatan ekstra. Tuhan tidak bakal meninggalkan kita. Kita akan digendong oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong, tidak. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, mulai hari ini, ayo kita putuskan, kita akan finishing well. Kita akan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Tahun 2015 kita akan selesaikan dengan baik. Kita akan selesaikan dengan baik. Kita akan selesaikan dengan baik. Dan kemudian kita akan memasuki tahun 2016 dengan komitmen setia sampai mati, menyelesaikan dengan baik. Karena Tuhan Yesus setia sampai mati. Dia sahabat kita. Silakan memusik untuk persiapan. Kita akan berdoa. Bapak dan Saudara sekalian, kita tidak tahu tema tahun 2016 apa. Pak Yahya belum memberitahu, ya, atau sudah memberitahu, aku tidak tahu, tetapi kita nggak tahu temanya apa. Tapi Bapak dan Saudara sekalian, jangan tinggalkan tema 2015. Tema 2015 tetap Tuhan Yesus Dia sahabat kita. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan setengah suara, dengan sungguh-sungguh, dan kita renungkan bahwa Tuhan itu pasti menolong. Tahun 2015 kita flashback, dalam kesulitan-kesulitan ternyata kita bisa melalui. Dalam kesulitan-kesulitan ternyata kita bisa melalui. Walaupun berat, walaupun susah, ternyata bisa kita lalui. Tahun 2016 pun pasti bisa kita lalui. Mari kita memasuki tahun 2016 dengan baik.